Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bil dari amin ya rabbal alamin ya mujibas sabirin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi bid darini amin ya rabbal alamin ya mujibas sabirin. Babul bai'i ila anqala wa sawmun ala sawmin ba'da taqarruri samanin wa sawmun dan haram menawar. Ayo ditulis pelan-pelan. Wasomun dan haram menawar ala somin menawar atas penawaran orang lain. Aisomi goirihi maksudnya menawar atas tawaran orang lain. Jadi tidak boleh kita ketika transaksi jual beli ada orang sedang menawar barang, sebelum terjadinya kesepakatan atau tidak sepakatnya antara pembeli dan penjual, kita tidak boleh menyela ya barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Nah, ini kode etika di dalam kita bermuamalah. Sama seperti perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Tidak boleh, haram bagi kita melamar perempuan yang berada dalam lamaran orang lain. Sampai kapan? Sampai lamaran dari perempuan laki-laki yang pertama atau tawaran dari jual beli dari orang yang pertama ini sudah betul-betul batal, baru kita bisa maju menawarkan barang tersebut. Ini ba'da taqarruri samanin, setelahnya tetapnya harga, bersepakat tawar menawar dengan harga yang telah disepakati, kemudian kita menyela misalkan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini nggak boleh. Bitarodi, dengan saling ridho antara akidain bihi, dengan saman harga tersebut, sudah sama-sama sepakat atas harga barang yang ingin dibeli antara penjual dengan pembeli, sudah sepakat dan sudah ridho. Nah, kita tidak boleh menyela untuk menawar barang tersebut. Wa in fahusya, walaupun wa in fahusya ya, dan apabila wa in fahusya dan walaupun ya, ya di sini berarti ya jelek apa naksus samani, kurangnya harga, rendahnya harga, walaupun tawaran dari orang tersebut ini harganya di bawah ya anil kimati, dari harga barang tersebut, walaupun yang disepakati dari harga yang telah ditawar tersebut ini berada di bawah nominal harga kimah tersebut, tetap tidak diperbolehkan bagi kita untuk menawar barang yang sudah ditawar oleh orang. Ayyahrumu as-sawm in fahusya linnahi, karena ada larangan anhu dari saum, dari menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Linnahi anhu ya,
fil khabari al-mutaqaddimi, di dalam hadis yang telah dijelaskan. Wa huwa adapun saum ala saum, apa sih menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain? Gambarannya bagaimana? Itu ayyazida, menambahkan seseorang ala akharin, rugi atas orang lain atau atas orang lain, fi sama lima, di dalam harga barang, yuridu yang menghendaki siapa akhor, syira'ahu pada membeli ma. Jadi menambahkan harga atas tawaran orang lain pada harga ya yang dikehendaki oleh si pembeli. Misalkan si fulan menawar HP dengan harga 500.000, penjual sudah sepakat dengan harga tersebut, kemudian kita tiba-tiba datang ingin menawar harga HP tersebut dengan harga 700.000. Nah, ini namanya so, nggak boleh ya, agar si penjual ini membatalkan transaksinya dengan pembeli yang pertama. Kita tawar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini nggak boleh. Ketika sudah sepakat antara penjual dengan pembeli, kita menyerobot dengan menawarkan harga yang lebih tinggi, ini tidak boleh ketika sudah terjadinya kesepakatan. Au yukhrija, atau agar mengeluarkan sakhas lahu pada akhar, arkhoso pada barang yang lebih murah, minhu dari ma yuridu syira'ahu, atau agar si penjual ini mengeluarkan barang yang lebih murah atau yang lebih jelek ya kualifikasinya dari barang yang ingin dia beli, karena kita tawar ya agar pembeli yang pertama ini diberi barang yang lebih jelek. Ayyul ghibah, atau menariknya si syakhs al-malika pada orang yang memiliki ma, fistirdadihi, di dalam menarik barang tersebut, atau tujuannya si pemilik barang ini agar menarik, agar terpancing mau menarik barangnya lagi, agar tidak dijual oleh orang yang menawar yang pertama tadi. Kita tawar dengan harga tinggi agar dia membatalkan ya transaksi yang telah dia lakukan, ditarik lagi barangnya nggak jadi. Nah, ini namanya as-saum. Liyashtariyahu, agar dia membeli pada ma bi'a'la, dengan harga yang lebih tinggi, biar pihak yang kedua ini membeli dengan harga yang lebih tinggi. Wa tahrimuhu, dan adapun keharamannya saum ba'dal bai'i, setelah terjadinya akad jual beli, ail akad wa qabla luzumihi. Wa tahrimuhu, dan adapun keharamannya saum ba'da saum ba'dal bai'i, setelah terjadinya akad jual beli, wa qabla luzumihi, dan sebelumnya ditetapkannya jual beli, li baqa'il khiyari, karena adanya atau tetapnya khiyarul majlis, itu asyaddu, sangat diharamkan ya. Jadi menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain setelah terjadinya akad ya, setelah terjadinya akad kesepakatan dengan harga yang sudah ditandung, tapi belum luzum,
belum kesepakatan tersebut ini belum betul-betul ditetapkan, karena masih ada yang namanya khiyarul majlis, boleh membatalkan dan boleh melanjutkan. Nah, hal tersebut ini hukumnya sangat diharamkan, ya, membatalkan tawaran orang lain yang sudah sepakat walaupun belum terjadinya luzum ketetapan antara si pembeli dengan penjual, karena adanya khiyarul majlis. Wanadishun, dan haram juga menipu, ya. Linnahi, karena ada larangan, anhu, dari najsun, walil idai, dan karena menyakiti pada mustari, pembeli, ya. Menipu karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di satu pasar, kemudian beliau melihat ada tumpukan makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Nah, beliau dapati di dalamnya terdapat makanan yang masih basah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pedagang tersebut, kenapa makanan yang basah ada di bawah? Kemudian pedagang tersebut mengatakan bahwa makanan saya barusan tadi terkena hujan. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu taruhlah makanan yang basah ini di bagian atas, taruh di atas, agar para pembeli ini bisa melihat, mengetahui yang basah dan yang kering, agar tidak ada penipuan. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ghasyana walaysa minna, siapa orang yang menipu maka dia bukan termasuk dari golongan menipu dalam akad jual beli. Ini diharamkan, ya, karena ada unsur idza di sana. Wa huwa adapun najsun, itu ayyazida, menambahi siapa syakhs bisaman, ini dalam harga, lali rubatihi, tidak karena senangnya syakhs pada mabi, bukan karena dia tertarik kepada barang tersebut. Bal yakhdi'a, kan tetapi karena untuk menipunya syakhs ghairuhu, pada selainnya syakhs, tujuannya untuk menipu, ya, biar orangnya tertarik, anak bayarin mahal sih, ya, padahal udah ada pengkolikong antara penjual dengan dia, agar orang yang di sampingnya tertarik mau membeli. Wa ikanat, walaupun adanya apa, azyadatu, yang melebihi, itu bima limahjurin alaihi, di dalam hartanya orang yang ditahan atau tertahan, siapa alaihi, mahjur alaihi, orang yang hartanya ini tidak ahlul tasarruf, seperti sabi, orang bodoh, sobi, anak kecil. Nah, ini kan mahjur alaih, orang gila itu mahjur alaih. Walau indah naksil qimati, walaupun adanya najsun itu ketika kurangnya qimah, kurangnya harga, alal aujahi, menurut pendapat yang aujah, wala khiyar, dan tidak ada khiyar majlis, lil mushtari, bagi pembeli, in rubina, apabila rugi siapa mustari, bihi, di dalam syirah, tidak ada khiyar bagi dia apabila mengalami kerugian. Wa in wata'a, walaupun sudah sepakat siapa al-ba'i'u, penjual, an-najisha, pada orang yang menipu, litafritil mushtari, karena terobohnya pembeli,
haitsulam yata'ammal, dengan sekiranya tidak berpikir siapa mustari, wa yas'al, dan tidak bertanya siapa mustari, karena kecerobohan dia tidak mau meneliti dulu dan bertanya dulu. Wa madhus sil'ati, dan adapun memuji pada harta sil'ah, ya dipuji-puji itu hartanya, ya biar tertarik, liar ghaba, agar tertarik biha, di dalam sil'ah, bil kadibi, dengan kebohongan, itu kan najsi, seperti penipuan, ya memuji harta, ya biar orang tertarik, ya ini HP luar biasa ini, ya mahal, ya spesifikasinya bagus. Nah, ini namanya penipuan. Sama seperti sun, ya ada unsur menyakiti, itu tipuan namanya. Jual obat, ya kemudian dia promosi bahwa obatnya ini ampuh, ya dengan daya tarik ucapan yang muji-muji, ya agar barangnya dibeli. Nah itu nggak boleh, ya nggak boleh, haram itu menjual beli seperti itu, paham ya? Nggak boleh Anda menjual barang, ya ada puji habis-habisan ke barang ente, katakan sesuai dengan yang ada. Wasyadut tarhimi, dalam syarat keharaman, bil kulli, di dalam, ya itu semua itu aliman, ya diketahui, an-nahi, pada larangan, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hatta bin najsi, bahkan di dalam masalah najsi, wa yasihu, dan sah afal bai'u, transaksi jual belinya, namun ma'at tahrimi, beserta haramnya bihadil mawadi'i, di dalam kasus-kasus seperti ini. Jual belinya sah, tetapi dihukumi haram, ya kemudian faslun, ay hadal fasl fi khiyaril majlisi, di dalam menjelaskan dua sebab khiyar majlisul aqd. Khiyar ini berarti artinya boleh memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi di dalam majlis akad, ya di dalam tempat transaksi. Dua khiyar majlis. Wasyarti, dan sebab mensyaratkan khiyar, ya sebab-sebab syarat daripada khiyar. Wa khiyaril aibi, dan menjelaskan tentang khiyar aib atau sebab cacat, ya boleh kalau barangnya rusak kita kembalikan, ya lama faragha min bayani sihhatil aqdi wa fasadihi, ya jadi setelah musannif menjelaskan tentang sah dan rusaknya akad jual beli, syar'a bi bayani luzumihi wa jawazihi, kemudian beliau melanjutkan pembahasannya tentang luzumnya atau boleh membatalkannya daripada akad transaksi jual beli. Di antaranya adalah khiyar. Yasbutu, tetap apa khiyar majlisin, khiyar majlis, kohran anil muta'aqidaini, maksudnya sesuatu yang memang harus dipaksa secara syar'i bagi kedua belah pihak. Jadi dalam jual beli ini ada khiyar majlis, nggak bisa dihilangkan, ya, kohran hatta law syurita nafyuhu batala albi,
Bahkan ketika disyaratkan meniadakan khiyar majlis, maka akad jual belinya menjadi batal. Jadi khiyar itu boleh memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli ketika dalam akad transaksi jual beli. Jadi tetapnya khiyar majlis fi kulli bai'in di dalam setiap akad jual beli, hatta fil ribawi, bahkan di dalam perkara yang berbangsa ribawi, yaitu naqdain ya, dan makanan-makanan, wassalami, dan di dalam akad salam. Wakada, dan begitu juga subutu khiyarul majlis fi hibati dzati sawabin, di dalam hibah ya yang memiliki sawab, iwat pengganti, atau hibah yang mensyaratkan di situ ada pengganti nominal. Akadnya hibah tapi tetap bayar gitu ya. Ada iwat penggantinya, bukan hibah murni. Nah, di situ juga disyaratkan harus adanya khiyar majlis, menghibahkan sesuatu, tetapi misalkan membayar dengan nominal uang berapa. Ini namanya hibah dzatis sawab alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad. Muqabiluhu la yasbut al khiyar bihi ma fiha. Sedangkan muqabil mu'tamad di dalam hibah dzati sawab, hibah yang ada nominal penggantinya ini tidak ada khiyarnya. Wa huwa majar alai an-Nawawi fi minhaj, dan ini yang berlaku di dalam pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab minhajnya. Wa kharaja, dan mengecualikan bihi kulli bai'in, dengan ucapan qaid dalam setiap jual beli, ghairil ba'i, apa ghairil ba'i. Wa kharaja, dan mengecualikan bihi kulli bai'in, di dalam setiap jual beli, apa ghairul ba'i, selain jual beli. Nah, berarti kalau selain jual beli ini tidak disyaratkan adanya khiyarul majlis, tidak adanya khiyar majlis. Contohnya kal ibra'i, seperti memerdekakan budak. Wal hibati, dan hibah bila sawabin, dengan tanpa iwat, dengan tanpa pengganti. Wa syarikatin, dan akad syarikah. Wa qiraatin, dan akad qirat. Wa rahnin, dan akad gadai. Wa hawalatin, hiwalatin, dan akad hiwalah. Wa kitabatin, dan akad kitabah. Wa ijaratin, dan akad sewa. Walau fil dhimmati, walaupun adanya ijarah itu di dalam tanggungan. Jadi selain dari jual beli, di sini contohnya seperti iborah, hibah bila sawab, syarikah, qirat, rahan, hiwalah, kitabah, ijarah, ini tidak ada khiyar majlis ya. Au muqaddaratan, atau walaupun dikira-kirakannya ijarah ya, bimuddatin, dengan masa, dengan waktu ya, berapa lama itu menyewanya ya, tetap di situ tidak ada khiyarnya. Fala khiyara, maka tidak ada khiyar itu wujud fi jami'i dzalika, di dalam kesemuanya itu. Ail ibrah wa ma ba'dahu, dari akad ibrah dan akad-akad yang lainnya. Li'annaha, karena sesungguhnya madzukurat minal ibrah wa ma ba'dahu, itulah itu sama, tidak dinamakan apa madzkur minal ibrah bai'an, pada nama bai, karena
itu semua bukan termasuk dari akad jual beli, maka tidak ada khiyar di dalam akad-akad tersebut. Ya, khiyar ini maksudnya ketika ada transaksi jual beli, nah di situ ada kesempatan Anda boleh melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya dengan syarat-syarat nanti. Nggak jadi beli anak apa? Boleh. Anak jadi beli dah nih, boleh. Ya itu namanya ya, boleh memilih. Jadi nggak harus luzum. Ya, karena ada pilihan bagi pembeli maupun penjual. Anak nggak jadi jual KT, boleh. Ya. Wasakoto dan hilang atau gugur apa khiyaruman, khiyarnya seseorang. Ikhtaro yang memilih siapa man luzumahu pada tetapnya al-bai'u maksudnya tetapnya akad jual beli. Jadi ketika seseorang di antara penjual atau pembeli ini memilih untuk deal di dalam akad jual beli, maka khiyarnya bagi dia sudah hilang. Baik min ba'iin bayaniyahnya dari penjual wa mushtarin dan pembeli. Ya, jadi haknya dia untuk membatalkan sudah hilang ketika dia sudah mendilkan ikhtara luzumahu, memilih untuk mendilkan akad jual beli. Bagi dia khiyarnya sudah hilang, berarti dia tidak boleh membatalkan. Contohnya kayak pula seperti berucapnya ba'i wa mushtari, dua-duanya sepakat ikhtarna, kami memilih luzumahu pada dealnya jual beli. Ya udah kita deal sepakat salaman, nah ini sudah hilang. Ya, gugur yang namanya khiyar majlis karena keduanya sudah sepakat deal ya untuk terjadinya transaksi. Au ajaznahu atau ucapan ajaznahu, ya kami meneruskan transaksi jual beli. Ya sudah kita deal, kita lanjutkan jual beli kita. Maka fayasqutu, maka gugur apa khiyaruhuma, khiyar bagi keduanya, bagi wa mushtari, karena sudah deal sepakat. Nggak boleh nggak jadi anak batil, nggak bisa karena sudah ada kesepakatan deal. Luzum itu kalau bahasa sekarangnya deal, sudah sepakat. Au min ahadihima, atau dari salah satu ba'i wa mushtari, atau satunya saja yang menetapkan. Contohnya ka'ayyakula, seperti berkatanya ahad, ikhtartu luzumahu, aku memilih untuk mendilkan jual beli. Fayasqutu, maka hilang apa khiyaruhu, khiyarnya ahad, maka bagi dia untuk memilih membatalkan ini sudah hilang karena dia sudah menyepakati dan mendilkan pembelian di dia. Tapi bagi si penjual ini masih ada khiyarnya. Wa yabqa, dan masih tetap apa khiyarul akhari, khiyar bagi yang lainnya karena dealnya dari sebelah pihak, maka pihak yang satunya masih memiliki khiyar boleh melanjutkan atau tidak. Misalkan si pembeli udah deal dengan harga 500.000 ya, tapi penjual belum, nggak jadi dah, boleh karena dia belum mendilkan, belum meluzumkan transaksinya. Walau mushtarian, walaupun adanya akhar itu pembeli ya, intinya salah satu belum deal, yang belum deal ini masih memiliki khiyar gitu ya, boleh memilih. Kemudian wasaqata, dan hilang apa khiyaru kullin, khiyarnya masing-masing minhuma dari ba'i wa mushtari. Khiyar majlisnya hilang dari keduanya
yang kedua yang tadi dengan cara sudah saling deal atau salah satunya deal. Yang kedua, gugurnya khiyar bagi keduanya bifurqati badanin, sebab berpisahnya badan. Ya, sudah saling melengos. Minhuma, dari keduanya. Au min ahadihima, atau dari salah satu. Min ba'in wa mushtarin, melengos. Ya, anak beli nih HP harga 1 juta, ya udah diterima duitnya, ya HP-nya diambil terus dia pergi. Nah, itu namanya furqati badan, sudah berpisah jasadnya, pembelinya udah pergi. Nah, itu namanya sudah hilang bagi dia khiyarnya, ya, baik dari kedua-duanya atau dari salah satu. Walau nasian, walaupun adanya kulin, itu orang yang lupa, walaupun lupa dia pergi, ya, pengen nyari barang yang lain, tapi udah kadung deal tadi, udah kadung dia bayar, dia pergi, ada udah hilang itu biar majelisnya. Au jahilan, atau dalam keadaan bodoh, nggak tahu bahwa dia memiliki khiyar, yang punya hak khiyar, hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan. Ya, tetap ya khiyarnya bagi dia telah hilang. Ya, ayaskutu bil furqah walau hasolat nasian la amidan au jahilan bi annal furqah tasqutu al khiyar, bahwa berpisahnya itu bisa menghilangkan khiyar majlis. Furqah dari mana? An majlisil akti, dari majlis transaksi jual beli, udah berpisah. Ya, khiyarnya akan hilang ketika berpisahnya badan dari majlis jual beli. Urfan, secara urfi kebiasaan manusia. Jadi furqatul badan an majlisil akad ini penilaiannya penilaian urfi, berarti umumnya manusia. Ya, syariat tidak membatasi. Orang dikatakan sudah melengos, sudah furqah ini semana, apa jarak sekitar 1 kilo. Nah, syariat tidak menentukan, tetapi yang menentukan melalui urfi ilmu tabaru fil furqah, maksudnya yang diredaksikan, yang diibarahkan, ya, yang dinilai di dalam furqah itu adalah kacamata urfi. Li'annahu la nassa lisyari'i, karena tidak ada dalil, ya, secara syariat yang menjelaskan tentang furqatul badan bi majlisil aqdi. Wala li ahli lughati fihi, begitu juga secara ulama-ulama bahasa furqatul badan, ya, an majlisil aqd ini semana. Ya, dari ulama-ulama lughat juga tidak menjelaskan. Berarti penilaiannya secara urfi. Umumnya orang tersebut sudah dikatakan keluar dari majlis. Fama, maka adapun perkara yakuduhu, yang menganggap pada masyabah an-nasu manusia furqatan pada berpisah, yaitu yalzamu tetap bihi sebab ma apa al-aqdu akad. Jadi sesuatu yang dianggap oleh manusia bahwa dia sudah terjadinya furqah fi akdi, ya, fi majlisil akad, maka, ya, akad tersebut sudah luzum, dalam artian sudah deal, sepakat atas transaksi jual beli. Jadi penilaiannya pandangan manusia. Fama ya'udhu an-nas, apa yang dianggap manusia, umumnya orang ini firqah atau furqah, maka yalzamu bihi al-aqd. Wa ma dalam perkara la, yang tidak menganggap manusia pada furqah, yang fala, itu fala, maka tidak dianggap luzumul aqd. Kalau orang menganggap itu belum berpisah, ya, secara umum
maka itu belum dikatakan akad transaksi ini sudah deal, belum. Karena secara umum orang mengatakan ini belum terjadinya furqatul badan an majlisil akad. Kalau cuma melengos pindah ke toko sebelah, kan dulu ya mau pindah ke sana dulu, mau lihat barang di situ, nah ini belum dikatakan furqah ya secara urfin nas. Maka baikkan, maka apabila adanya ya bain wa mustari, penjual dan pembeli itu bidarin sogiratin, di toko yang kecil ya, di rumah yang kecil, toko yang kecil ya, cuma ukuran 4 meter persegi misalkan ya. Fal furqatu, maka adapun furqahnya, berpisahnya itu bi ayyakhruja, dengan gambaran keluarnya siapa ahaduhuma, salah satu dari ba'i wa mustari minha, dari sogirah ya. Kalau salah satunya sudah keluar dari toko tersebut, misalkan pembelinya keluar nggak jadi berarti ya, atau dia sudah membayar tapi belum ada deal-deal, dia sudah bayar, barangnya sudah dikasih, dia pergi keluar dari toko, ini sudah menunjukkan luzumul akad ya, luzumul akad, hilangnya khiyarul majlis ya, boleh membatalkan dan boleh melanjutkan akad jual beli. Sebab yang kedua adalah karena terjadinya perpisahan antara penjual dengan pembeli. Ukuran perpisahan ini kacamatanya adalah urfin nas. Contohnya kalau tokonya kecil, ketika salah satu sudah keluar dari toko, ini sudah dikatakan furqah, berarti khiyarnya sudah hilang. Saqata al khiyarul majlis. Au fi kabiratin, atau di dalam toko yang gede, tokonya luas ya, kayak mall ya. Babi ayang takila, maka adapun furqahnya itu dengan berpindahnya siapa ahaduhuma, salah satu daripada ba'i wa mustari, ila baitin, kepada satu toko, min buyutiha, dari toko-toko kabiro, pindah ke mall yang lain, udah keluar dari toko yang gede pindah ke toko yang lain. Nah ini sudah dikatakan furqah, berarti khiyarnya sudah hilang, dia nggak bisa nawar lagi ya, karena sudah mengindikasikan orang tersebut sudah tidak tertarik dengan barang tersebut. Au fi sahra'in, atau di tanah lapang ya, jual belinya di tanah lapang. Au sukin, atau di pasar. Maka bagaimana penilaian furqahnya ini secara urfi? Maka fabi'an yuwaliya, maka adapun furqah itu dengan berpalingnya ya. Fabi'an yuwaliya, maka adapun furqah itu dengan berpalingnya siapa ahaduhuma, salah satu ba'i wa mustari, atau memalingkannya ya. Bi'an diwaliya, dengan maka adapun furqah itu dengan memalingkannya siapa ahaduhuma, salah satu ba'i wa mustari, dohrohu, pada badannya ahad, dipalingin gegernya, dibalik begini. Nah, udah berarti dia sudah melengos, nggak tertarik dengan barang tersebut. Wayabsya, dan berjalan siapa ahad, qalilan, dengan sedikit, jalan sedikit sebentar ya, ninggalin tuh tokonya. Kalau di pasar kan begitu, udah nggak jadi, dia pergi dipanggil lagi, bang sini, ya udah dah ya, 5.000 nggak apa-apa, ini baru transaksi baru. Berarti melengosnya dia, keluarnya dia, perginya dari toko tersebut, ini menunjukkan makna furqah, berarti sudah banyak dia. Wa in sami'a, walaupun mendengar siapa ahad al khitaba, pada ucapan, walaupun masih dengar dia ucapan si penjual misalkan, maka faya maka masih tetap apa khiyarul majlis, khiyar majlis,
malam yatafarraqa, selama belum berpisahnya bai dan mustari. Hiya majlis ini akan tetap selama si penjual dan si pembeli ini belum berpisah. Ukuran berpisah yaitu menurut kacamata urfin nas, umumnya manusia dikatakan sudah berpisah. Berarti yang kedua, yang pertama tadi hilangnya majlis disebabkan ikhtara luzumahu, memilihnya dari kedua belah pihak untuk mendilkan akad transaksi, atau salah satunya mendilkan akad transaksi, maka khiyar bagi dia sudah hilang, tapi bagi yang satu masih tetap. Yang kedua, walau ta'ala, walaupun lama apa suhuma, menetapnya mustari dan bai fi mahali, dalam satu tempat, ya walaupun di situ masih lama dia nyari-nyari barang yang lain, ya wa in balagha, walaupun sampainya apa mukes sinina, pada beberapa tahun, walaupun di situ ya diemnya lama, ya sampai bertahun-tahun di pasar, punya toko juga, di toko sebelah, bukan masih dalam satu lingkungan, ya karena dia sudah terjadinya firqah, sudah tidak ada majlisul khiyar baginya, ya. Au tamasyan, atau walaupun berjalannya siapa mustari dan bai manazila, pada ya tempat-tempat yang lain. Wala yasqutu, dan tidak hilang apa khiyarul majlis, ya khiyar majlis ini tidak hilang, tidak gugur bimauti ahadihima, sebab matinya salah satu dari bai dan mustari. Lagi jual beli transaksi, tahu-tahu mati kena jantung, ya maka apa yang takilu, maka berpindah apa khiyarul majlis, bayang takilu, maka berpindah apa al khiyaru, khiyar majlisnya lil warisi, bagi ahli warisnya, berpindah kepada ahli warisnya. Ahli warisnya pengen melanjutin gak nih jual belinya tanah, misalkan lagi dealan jual tanah, ya tahu-tahu mati, ya nah ahli warisnya lah nggak jadi yang jual dah tanah anak, tanah bapak anak udah meninggal, apa-apa, karena khiyarnya pindah ke anaknya, ke ahli waris. Hingga seketika itu mati langsung hilang tuh khiyarnya, udah harus deal, ya nggak bisa pindah ke ahli waris. Al-muta'ahili, yang ahli siapa? Al-waris, ay tahammul, ya yang sudah balik tentunya. Wa khulifa, dan disumpah siapa? Nafiyu furqatin, orang yang menafikan pada furqah, telah terjadinya perpisahan, telah terjadinya tidak sepakatnya jual beli dengan berpisahnya antara bai dan penjual. Orang yang menafikan, ya bahwa dia sudah nggak jadi dengan dia melengos, misalkan, ini boleh disumpah. Au fashin, atau merusak pada akad qablaha, sebelum furqah, ya membatalkan akad sebelum furqah, ya disumpah. Ay qabdal furqati, maksudnya sebelum berpisahnya antara bai dan penjual. Gambarannya bagaimana? Bi anjaa, dengan gambaran datangnya muta'aqidaini, orang yang bertransaksi ma'an, bersama-sama, dia datang bersama-sama antara pembeli dengan penjual, ya COD-an misalkan. Wada'a, dan mengaku siapa ahaduhuma, salah satu dari muta'aqidah ini mengaku firqatan, telah berpisah, ya. Wa angkaroha, dan mengingkari pada firqah siapa al-akharu, yang lainnya mengingkari, wah belum, kita belum deal, nanti belum pergi tadi. Nah ini terjadi perselisihan antara penjual dengan
ketika COD-an ketemu di pom bensin ya. Nah ketika bertemu ya satu pihak mengaku bahwa sudah terjadi firqah ya, udah deal, udah anak bayarin, anak udah pergi ya, nanti udah nerima duitnya, terus yang satunya ikat, oh enggak, wong ente bukan pergi cuma beli rokok tadi katanya pamitnya kan belum deal. Nah ini terjadi perselisihan. Bagaimana ya orang yang menafikan pada firqah ya, ini disumpah lihat saha agar merusak akad syabahar, dia ingkar ya. Tujuannya apa? Untuk membatalkan transaksi ya. Padahal udah nyata-nyata terjadi firqah atau furqah. Awik tafaqo atau bersepakatnya muta'aqidain alaiha atas firqah, atau sama-sama sudah sepakat firqah ya. Tapi wada'a dan mengaku siapa ahaduhuma salah satu muta'aqidain fashan pada merusak akad qaublaha sebelum firqah. Udah bersepakat sama-sama pergi, tapi yang satu mengaku bahwa sebelum pergi kita udah membatalkan ini jual beli, nggak jadi. Ya, bagaimana sih? Sama-sama udah pergi, ya. Tapi yang satu mengaku bahwa sebelum pergi kita sudah membatalkan transaksi jual beli. Wa angkaro dan mengingkari siapa al-akharu yang lainnya nggak mengingkar, enggak, orang belum dirusak, masih kita transaksi. Nah, ini enggak. Bagaimana? Maka payas duko, maka dibenarkan siapa an-nabi, orang yang menafikan pada furqa au fashi qablaha ya, berarti yang dimenangkan yang menafikan, meniadakan adanya furqa, atau orang yang merusak akad sebelum furqa. Alasannya apa? Limuwafaqatihi, karena sesuainya an-nabi lil asli pada perkara yang asal. Al aslu ada bahwa yang asal itu belum terjadinya furqa, belum terjadinya faslah sebelum ya. Nah ini ya di dalam masalah khiyarul majlis, boleh memilih di dalam majlisul akad ya. Jadi punya hak kita ketika jual beli itu, boleh membatalkan, boleh melanjutkan selama pertama belum deal kesepakatan, yang kedua belum terjadinya furqa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baca dulu. Ayo, gede baca.